Gue yakin gara-gara pandemi ini pasti banyak yang kena dampak ya pastinya. Apalagi gue bekerja di bidang travel, jasa. Langsung lah gue kayak pensiun dini ya kan rasanya, karena nggak kerja nih gue. Flight attendant tuh harusnya terbang kemana-kemana, kok aing di rumah aja gitu kan. Nggak ada bandingannya karena udah setengah dari hidup gue kayaknya di situ, coy. Jadi ini nih darah nih di Black nih flight attendant. Dia sempet kayak kita kawin lari aja yuk kayak gitu. Capek kali ya, Cong. Maksudnya gue menikah tanpa restu dari orang tua. Tuh gue bilang, secinta apapun gue sama lo, gue gak akan pernah kawin lari. Gue gak pernah mau. Berarti lu sudah punya satu pandangan dan pegangan. Betul, karena gue pengen hidup bahagia, gue pengen hidup ya dengan blessing dari orang tua, dari Allah segala macam. Gue gak mau kayak gitu. Gue sebulan itu cicilan 18 juta. Dengan 18 juta di umur 22 tahun. Welcome to the Hustler Talk. Oke. Kok aja langsung diem? Oh, ini gue kerekam juga ya? Gue pikir muka lo doang kan gue gak dapet, jadi gue diem aja. Gue bingung sih sebenarnya mau menjelaskan lu. First impression gue kalau ngeliat lu udah joget-joget yang pertama. Ketawa-ketawa. Kayak gue mau ngomong juga bingung gitu. Oh gitu Mas? Yaudah, coba jelaskan, perkenalkan dirinya sedikit. Oke nih, ini ya. Bener ya Ton, pipi gue udah aman ya, awas kalau misalnya gue berkembang di kamera. Oke guys, perkenalkan nama gue Sisi Asi yang tidak begitu terkenal itu. Tapi gue juga kaget diberi kesempatan untuk ditanya-tanya nih sama Koko Re. Mana tuh? Gak tahu juga gue. Revaldo. Nah jadi aduh. Gue berkesempatan hadir dan mau ditanya-tanya nih sama si Koko. Mau sharing aja apa yang sudah gue lakukan atau apa yang sudah terjadi dalam hidup gue. Salah. Terus ya udah sih itu aja, nggak penting-penting banget. Jadi kalau menurut gue ya kalau mau dengerin aja, nggak usah juga skip nggak apa-apa. Salah channel lo ya, di channel lo. Jadi gue yang kayak mau diwawancarain ya. Sisi lagi sibuk apa sekarang? Kita ngobrol santai aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya mau serius mau ngapain, Cong? Gue udah pelajarin Sisi ini. Bukan pelajaran sih, udah sempet research sedikit. Terus dari Taulani TV juga pernah sempet 9 bulan yang lalu kurang lebih. Terus lu juga kepanasan di situ. Iya karena emang panas banget. Itu orangnya dari. Aku tuh pakai blazer kemarin. Iya sih ya. Makanya lu juga panas. Nah ini gue pakai kaos gue kepanasan, gimana ceritanya? Berarti emang elunya yang terlalu hot. Iya. Terlalu hot berarti. Terus kamu. Gue lupa mau ngomong apa. Sisi lagi sibuk apa sekarang? Gue sekarang sibuk cari duit sih. Gue ngeliatnya kemana nih, ke sini? Gue sebenarnya. Anaknya sadar kamera. Aduh ya. Nah. Tiap kita ngomong apa, ketawa. Semuanya jadi lewat gitu. Nih orangnya emang begini ya Ton ya? Gila ya. Iya, makanya gue bilang, gue ini podcast baru kedua. Jadi gue gak tahu gue mau lihat kemana ini kelihatan. Ya. Bisa turun lagi bisa? Boleh. Droplet nih jadi. Apa lagi sibuknya tuh kerja? Batuk dulu lah, aduh. Oke Nek. Sibuknya lagi kerja apa tuh? Oke, kerja. Kalau main job gue sih, gue masih jadi flight attendant saat ini. Terus kalau side jobnya apa ya? Kalau udah berubah jadi serius, suaranya berubah gitu ya? Langsung kayak laki ya? Tapi emang itu suara asli kayak gitu ya? Iya, kayak banci kan? Kok bisa sih? Gue udah calm down. Si anjing. Tapi seriusnya sih kan ngomong. gue pernah denger lu di Indonesian Idol kan? Waduh. Lu bisa nyanyi kan? Bisa lah, membubarkan. Nyanyi dikit dong. Oke. Apa perlu main gitar? Boleh, lu bisa main gitar. Lu mau lagu apa? Apa ya, Cong? Gue biasanya juga tebak-tebakan, coba nyanyi dulu, coba dikit doang. Ini lagu andalan gue. Iya, lagu andalan. Karena cuma lagu ini doang yang gue hafal. Iya, coba nyanyi dulu. Apa ya, Cong? Yang di Indonesian Idol aja coba, yang nyanyi kemarin. Indonesian Idol? Udah lupa gue lagu itu, nggak tahu. Oh, nggak apa. Nggak inget. Waktu itu doang gue inget, abis itu lupa gue. Coba kasih tahu kalau misalnya flight attendant ini juga bisa yang lain nih. Oke, siap-siap ya.
copot headset maksud gue. Semua dengerin. Dengerin ya, Nek. Coba. Some people want it all. Udah itu aja. Keren ya. Kayak lagi pada tapi katanya juga bisa melukis. Melukis apa? Melukis masa depan. Katanya pintar apa sih Asi juga bisa melukis dan menyanyi katanya. Hah? Siapa itu yang bilang? Ada ditulis di Wah, gue difitnah. Untung deh fitnahnya bagus. Difitnah lagi ya. Itu fitnahnya bagus ya. Bukan fitnahnya kemarin. Ups, Terus cuma kemarin gimana selama pandemi jadi flight attendant ini gimana? Oh ya balik lagi sama kerjaan ya. Nah, jadi gue yakin gara-gara pandemi ini pasti banyak yang kena dampak ya pastinya, apalagi gue bekerja di bidang travel jasa. Langsung lah gue kayak pensiun dini ya kan rasanya, karena nggak kerja nih gue flight attendant tuh harusnya terbang kemana kok aing di rumah aja gitu kan. Terus ya udah, tapi kita di situ sama-sama suffering dan ya mendukung usaha dari perusahaan gue untuk standby kapanpun misalnya diperlukan kayak gitu. Ya itu salah satu buat salah satu pembuktian gue sebagai karyawan yang baik ya kan. Tapi sebelum itu pas karena memang kan juga tidak banyak banget lu nggak flight atau mungkin nggak dapat pemasukan di situ, tapi gue juga lihat lu ada bisnis juga. Bisnis itu tadi yang mau gue jelasin side jobnya. Sebelum pandemi atau sesudah pandemi ada bisnis itu? Sebelum pandemi, justru di akhir Desember tuh. Nah, bulan depan nih tepat setahun. Oke. Jadi itu sebelum ada pandemi ya. Betul. Itu jualan apaan tuh bisnisnya? Namanya apa? Namanya Michi. Instagramnya @michi_by_sisi. Jangan lupa di follow ya guys. Dan di order pastinya. Emang jualan apa? Oke, gue bikin hair tonic di situ. Oke. Tapi, kenapa lu bisa bikin hair tonic tuh kenapa? Iya, karena kan rambut gue ini kribo, lo salah. Rambut gue tuh keriting aslinya. Nah, cuma tuh gue selalu catokan, itu dari SMA suka catokan, yang mana bikin rambut rusak gitu kan. Nah, jadi gue care banget sama teman-teman dan cewek-cewek di luar sana yang punya nasib sama kayak gue, yang harus catokan, yang harus ya pokoknya effort banget lah buat kelihatan cantik. Nah, di sini masalah gue tuh memang rambut rontok kan karena terlalu sering dicatok gitu. Jadi ya di sini juga gue alhamdulillah dikasih partner bisnis yang tepat menurut gue karena dia udah mulai bisnis duluan. Berarti partner 2 orang berarti? Berdua. Okay. Nah di situ kita ketemu nggak sengaja di acara ulang tahun sahabat gue dan sahabatnya dia, tapi kita nggak sahabatan, ngerti nggak sih? Yeah. Jadi sahabat gue ini punya sahabat lagi. Nah kita kenalan di situ, terus dia kan udah punya brand sendiri. Terus gue bilang, enak ya jadi lo udah punya bisnis di umur yang muda. Gue pengen deh kayak gitu, gue gituin ya. Tapi gue nggak tahu mau mulai dari mana. Karena gue nggak punya basic buat bisnis awalnya kan. Berarti, sorry gue potong, sebelum itu lu sudah jadi masuk manajemen berarti? Manajemen artis. Kaditya. Oh dia udah masuk. Kalau ya Cami lah ya. Cuma sama tapi jadi Cami. Typo. Mulut tadi typo, gak cuma ngetik kayak Cami. Nah udah gitu. Ya tapi sekedar cuma jadi influencer aja. Okay. Maksudnya followers bagi berapa tuh? Followers waktu itu baru ya 50 ya, kan kita baru enggak dong. 50k yang kita foto di di apartemen. Tapi udah cukup banyak ya 50k. Lumayan lah buat orang yang bukan siapa-siapa ini ya kan. Tapi kok bisa sampai 50.000 follower? Nah, gue juga bingung sih kenapa orang follow gue ya. Tapi udah jadi pramugari udah. Ya mungkin karena ditunjang karena profesi gue kan. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan gitu kan? Siapa sih yang gak, ibaratnya yang gue baca ya, flight attendant tuh salah satu salah satu kerjaan yang banyak orang mau gitu. Berarti sebelum itu lu jadi flight attendant juga lu suka buat konten juga sampai lu bisa. Sebenarnya sih waktu itu gue masih nggak paham itu konten atau enggak, karena gue bikin ya sesuka hati gue aja gitu. Karena gue juga nggak ada intensi untuk gue harus get more followers nih dari apa yang gue posting, apa yang gue bikin. Jadi gue ya sesuka hati aja. Gue posting karena gue suka, gue posting karena gue mau orang lain lihat juga gitu. Cuma dalam kondisi lu sadar, kok followers lu naiknya bisa cepet. Iya, gue yakin gara-gara ya salah satu faktor pendukungnya ya karena gue flight attendant. Oke, lanjut lagi. Terus gimana tuh masuk sama si mana nih? Kita lanjut mana? Oh iya, partner bisnis gue tadi ya. Nah dari situ dia langsung kayak, Kak,
Jadi kita liburan tuh berapa hari itu ke puncak, dia perhatiin gue terus. Wis, perhatiin, jadi malu cewek. Lu, gue fokus lu gak jadi bercanda. Iya. Terus dia bilang, Kak, ayo bisnis bareng gitu. Ah, yakin lo mau bisnis sama gue? Berarti gue kan zero banget untuk di bisnis gue gitu. Gak apa-apa, dia bilang, karena aku perhatiin kakak kayak concern banget sama rambutnya, kayak gitu ya. Terus, ya karena lu juga punya followers lah. Ya, I think so. Tapi di site yang lain kayak kok dia berani gitu kan. Ya udah kita bikin produk yang berkaitan dengan rambut karena memang itu low banget deh gituin. Jadi jangan, ya gue juga masuk di situ. Kenapa gue setuju? Karena gue juga nggak mau bikin bisnis yang menurut gue ya gue nggak suka di situ, ngapain ya kan? Ya gak sih? Betul. Jadi benar-benar itu passion kita gitu loh. Jadi oh iya ternyata gue akhirnya menemukan ternyata gue selama ini suka sama rambut gitu. Tapi gue nggak sadar ternyata orang yang punya perspektif untuk bisnis, dia lihat ini bisnis gitu loh. Ini ada kemungkinan akan menjadi bisnis yang bagus buat lo gitu kan. Karena lo banget gitu. Nah dari situ kita start. Oke, waktu start itu bagaimana? Perjalanannya gimana? Perjalanan buat tiba-tiba mau buat hair tonic itu bagaimana? Nggak sulit sih menurut gue ya, karena kayak kita udah dapet nih apa yang mau kita bikin, apa yang berhubungan dengan rambut, apa sih masalah cewek-cewek zaman sekarang gitu kan. Kalau gue nanya ke diri gue sendiri, masalah gue apa nih sama rambut? Rontok gitu. Terus pas pertama kali penjualan bagaimana tuh? Dengan followers yang sudah cukup, dia 50 ribuan untuk jualan itu udah oke banget. Gimana tuh penjualannya? Jadi stepnya gue kasih tau dulu. Jadi kita bener-bener seriusin ini brandnya, hak paten segala macam dengan lawyer. Why Michi? Michi, jadi itu gue bikin namanya pas gue lagi di London. Gue lagi hidup di London sekitar 2 bulan karena gue dapet masalah. Bukan dapet masalah sih, maksudnya gue lagi di grounded dengan masalah sebelumnya. Emang lu udah pacaran berapa banyak cowok? Lu katanya. Kok jadi nanya hal yang pribadi sih? Cuma kita lagi ngomongin bisnis. Soalnya kan lu putus-putus mulu katanya. Enggak, gak putus-putus mulu. Enggak, gue sekali pacaran lama, pacaran lama gitu. Nah kebetulan waktu itu gue lagi di London, gue ngobrol sama salah satu temennya di sana, lagi kuliah di sana. Gue mau bikin brand nih, tapi gue bingung namanya apa. Akhirnya kita lahirin lah beberapa nama brand, yaitu dari persatuan dari nama gue dan nama partner gue itu tadi. Sama kayak lo ya kan? Gue enggak sih, itu kan. Enggak ya, RR nama lu ya, gue lupa. Aku punya estetik. Oh iya bener, lupa. Nah terus nama partner gue tuh Naomi. Nama gue Sisi kan. Nah, sebenarnya ada beberapa nama yang udah kita pilih. Tapi menurut gue, kenapa gue pilih Michi? Itu kayak cute, tapi ya tetap ada elegannya, ada classy-nya. Dan itu bisa masuk ke beberapa segmen. Misalnya, gue mau bikin baju bisa Michi wear. Ya kan? Tapi sekarang Michi by Sisi jadinya. Michi by Sisi untuk Instagramnya. Tapi kalau misalnya rambutnya ya Michi hair. Gitu. Dan tapi, banyak lagi. Naomi aja ada by Sisinya di belakang. Nggak masalah. Tapi dari segi hukumnya, kepemilikannya memang kita berdua gitu. Untuk nama dia nggak masalah. Terus bagaimana penjualannya? Apakah langsung laku apa gimana? Awalnya justru kita nggak bikin produk rambut dulu, karena kan itu perlu di review dulu dari gue sendiri justru. Harus ada ini juga, kesahannya juga, BPOM kita tunggu beberapa bulan kan. Nah itu awal-awal justru kita jualan apa tuh? Jualan sikat gigi bambu. Jadi sikat gigi ya? Sikat gigi itu jadi out of the box kan. Gitu. Jadi tapi karena konsepnya gue suka, nah itu juga gue nggak sengaja beli sikat gigi bambu tuh di London itu, warnanya pink. Karena yang kita usung di sini kan produk perempuan. Nah justru kita naikin tuh warna pinknya. Nah sambil nunggu produk hair tonic kita ini muncul, ya udah kita munculin produk yang seasonal ya namanya. Kayak gitu. Nah itu gimana penjualannya? Apakah langsung rame? Apakah sebenarnya malah antusiasnya? Ya enggak nih, gue lagi berjuang malah gitu. Nah karena yang kita usung di sini Go Green punya, aduh kok gue mau batuk sih. Batuknya aja aneh ya. Nah jadi tanggapan dan respons dari teman-teman di lapangan tuh bagus-bagus sih menurut gue. Jadi kayak laku gitu. Apalagi kita bikin yang unisex. Jadi ada warna hitam, warna coklat, sama warna pink. Dan itu laku banget sih. Nggak nyangka juga sih aku sampai Nomi kayak gila ya orang ternyata bisnis kayak gini seru juga ya, seru banget malahan menurut gue.
Gitu. Bagi orang-orang yang pengen tahu nih, pasti sometimes mewakili gua. Emang lakunya itu boleh dikasih tahu nggak? Uangnya tuh bisa langsung dapat berapa sih demi jualan kayak begitu? Untuk detailnya mungkin itu confidential ya menurut gue ya. Jadi gue kasih tau aja, ada nggak bisnis yang BEP-nya itu dalam 2 bulan udah balik? Kalau udah balik? Udah balik, malah berlebih malah. Itu aja gue kasih tahu. Berarti maksudnya ketika lo udah dapet itu, gue berpikir ini akan berjalan panjang nih. Wah, sangat. Dari situ kayak, wow. Padahal ini gue baru bisnis yang iseng loh. Maksudnya kita keluarin sikat gigi nih, 3 varian, dan itu responnya bagus banget. Dan terus tapi sejalan itu, air tonicnya udah jadi? Udah jadi, baru kita luncurkan. Gimana? Penjualannya juga aman? Wah itu gila, lebih gila lagi. Itu lebih gila lagi. Makanya gue super excited buat, wah kita harus lanjutin lagi. Nah, hair tonic itu ada berbagai banyak tipe apa gimana sih? Memang kita awalnya mau keluarin 2 varian, tapi kan memang butuh proses yang gue bilang lagi. Kita perlu review ulang, dan itu gue mencoba itu yang jadi kambing congnya ya gue sendiri gitu loh. Dari beberapa brand kita beli, yang mungkin buat sampel ya? Iya, ingredientsnya cocok atau enggak sama gue, kayak gitu kan. Nah akhirnya di pertengahan tahun kita launching lagi varian yang kedua, yang itu ginseng. Yang pertama kan Februari itu strawberry. Karena pas launching tuh pas lagi Valentine, pink, terus gue ulang tahun, ya udah kan itu strawberry gue banget gitu kan. Karena gue tuh, kenapa kita pilih strawberry ini, balik lagi. Kenapa kita pilih yang pertama strawberry? Karena gue tuh pakai apapun strawberry, kayak untuk body care kayak gitu gue seneng banget strawberry. Tadinya kan gue pakai yang body tooth soap. Body tooth soap itu variannya strawberry semua, makanya itu dipilih kayak sisi banget. Dan akhirnya pas begitu launching yang strawberry, gue kasih tuh teman-teman deket gue produk gue yang baru itu, dan mereka bilang gila ini lo banget gitu. Jadi gue kayak seneng banget, ini gue banget gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau lu udah jalan bisnis itu, running bisnis before the pandemic, berarti pandemic juga jalan aja dong. Nah, itu yang gue mau ceritain di sini. Jadi dari tadi pertanyaan tuh baru kenanya di sini. Nyampahnya. Nah, jadi balik lagi, kenapa gue bikin varian yang kedua? Jadi laki-laki kadang kan ada gengsi dong, gue pakai yang strawberry. Nah, kenapa kita bikin yang ginseng? Karena aromanya itu lebih manly gitu loh. Jadi cocok buat cowok juga. Berarti gue bisa pakai? Bisa dong. Gue nggak bawa, lupa. Harusnya gue bawa ya. Ntar deh gue kirimin, minta alamatnya. Yuk, mari. Terus jangan lupa tuh. Biasa sih habis gitu lupa. Oh ya, enggak lupa lah, gelak. Gitu. Nah, pas pandemik, wah itu gue kayak, wah gila, ini lagi pandemik, orang lagi susah semua. Produk kita nih gimana? Mana baru launching lagi gue Februari kan si strawberry. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah. Gue nggak nyangka juga sih. Ternyata penjualan gue tuh tetap bagus. Justru halangannya tuh dari si apa sih namanya buat yang jasa pengiriman tuh? Oh JNE. Nah, ekspedisinya justru karena kan ada beberapa daerah yang lockdown. Kayak gitu, itu yang susah. Selebihnya sebenarnya pemesanan tuh bagus banget. Nah gue juga bingung kenapa. Justru yang di saat pandemik yang gue pikir bisnis yang akan terus bertahan adalah makanan, alat kesehatan, kayak gitu-gitu. Tapi kenapa hair tonic gue masih jalan gitu? Itu gue thank God. Gue pikir juga kali ya karena berjalan, karena ketika orang banyak di rumah dia lebih memperhatikan tubuh mereka kan. Bagus banget untuk kita buat campaign, maksudnya lebih peduli di rumah saja. Betul. Dan itu juga sih benar. Jauh akan lebih mantap lagi ketika ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Betul. Nah apalagi gue pikir orang kan lagi pada stres gitu ya, rambutnya pada rontok makin banyak, laku tuh barang gue. Membantu menumbuhkan rambut selama 2 minggu. Hasilin banget. Gitu. Oke, jadi sebenarnya penjualan segala macam bisa gak gue ngomongin? Kalau misalnya lu nggak flight, lu udah nggak terbang, lu udah nggak dibayar as a karyawan, lu bisa hidup gak uangnya dari bisnis ini? Bisa lah. Untuk tahun pertama ini belum, karena gue perlu banyak modal untuk bikin bisnis ini lebih hidup lagi. Jadi build aset ya. Betul. Uang bisa dapat, uang ini ada komisi, lempar terus, dividen masukin ke ini terus. Berarti kurang lebih kapan? Kalau misalnya bisnis seperti orang-orang nanya, supaya misalnya bisa hidup dari bisnis ini gimana sih? Gitu. Berapa lama sih kalau menurut lu si Michi ini bisa jalan?
tahun kedua gue mungkin udah bisa menikmati. Kalau gue lihat, oh sebenarnya dari bulan yang gue bilang BEP-nya bulan kedua udah kembali. Selebihnya gue udah menikmati sebenarnya. Gue udah digaji tuh sama si hair tonic itu. Oke. Gitu. Tapi ya kenapa gue bilang gue belum bisa resign dan segala macam ya, karena gue kan akan terus bikin produk baru dan itu membutuhkan uang yang tidak sedikit gitu. Makanya gue lanjut tetap kerja di tempat yang pertama. Lo lebih suka jadi pramugari atau buka bisnis? Bisnis. Berarti kalau satu saat tiba-tiba lo dipecat? Jangan dipecat dong, gue mau berhenti dengan terhormat. Kenapa jadi negative words nih? Lo mendoakan gue dipecat? Oke, kalau misalnya tiba-tiba lo sudah tidak bekerja lagi, is that okay? It's totally fine for me. Ya karena gue rasa untuk saat sekarang ya, gue ngerasa memang ya mungkin udah saatnya. Yang bikin lo dulu besar juga gara-gara lo jadi flight attendant juga. Oh iya pasti, karena gue tumbuh dan kembang, gue menjadi flight attendant ini dengan ya dari mentality, dengan experience, nggak ada bandingannya karena udah setengah dari hidup gue kayaknya di situ, coy. Jadi ini nih darah nih di black nih flight attendant. Lu dari umur berapa sih jadi flight attendant emang? 18. Kenapa lu mau jadi flight attendant? Karena gue mau cari duit. Jadi waktu itu gue udah ngerasa, aduh gue malu nih udah minta uang sama orang tua gitu kan. Kalau bisa nih gue ngasih gitu. Apalagi adik gue waktu itu masih kecil kan. Duh, gimana caranya gue dapet duit halal dan gue bisa ngasih jajan tuh mak gue, adik gue gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya bokap gue gini, saya masih bisa kok biayain hidup kamu kayak gitu kan. Kenapa kamu kerja? Kamu waktu itu gue kuliah kan. Terus udah 4 semester, jadi sayang sih setengahnya. Itu di Departemen Perindustrian punya sekolah. Daerah mana itu? Di Jagakarsa. Gak tau kan lo? Main makanya di sana. Dekat ya daerah UI, Depok gitu-gitu sekitarnya. Daerah UI ya? Iya. Tapi bukan UI. Terus ya udah, gue bilang sama bokap gue, kuliah tuh bisa kapan aja. Jadi nggak ada batasan umur. Jadi once misalnya nanti gue sudah punya budget dan ya ibaratnya udah siap dalam segala hal, gue akan lanjut kuliah lagi. Jadi bapak jangan khawatir. Nah, waktu itu sebenarnya ada lagi yang sebelum itu gue pernah ikut Idol lagi 2013. Iya. Itu yang lebih serius, itu gue nggak ada drama, nggak ada apa tuh. Itu 2013 pas lo umur? Apa ya, Cong? Intinya sebenarnya pas lo jadi mau masuk jadi iya 20 something lah. Oh, tapi lu jadi pramugari sih. Gue udah jadi pramugari. Tunggu, gue potong lagi. Pramugari ini oh iya. Belum. Belum. Jadi pas gue mau jadi flight attendant itu kan gue sempet ribut tuh sama bokap gue. Akhirnya gue meyakinkan beliau, oke, dia ACC. Nah, di saat gue baru jadi pramugari kontrak nih, gue ikut Idol. Kenapa? Di airline kebanggaan Indonesia. Berarti lu sama gue dong. Flight attendant-nya gila, representatif dari perusahaan. Iya. Nah, intinya maksudnya memang dari segi budget lumayan lebih mahal, cuma ya memang dari segi kualitasnya dia dapat itu. Nah, tapi yang gue bilang adalah lu memang dari awal itu mau atau gimana? Karena yang gue tahu nih dari segi gue, yang gue paling tahu yang nomor satu adalah Garuda. Ya udah. Lu gimana? Lu memang karena cuma satu-satunya ya dia flag carrier-nya Indonesia ya. Dan gue sangat bangga bisa menjadi part of Indonesia. Lo ada backupan gak dulu? Wah, waktu habis masuk gue mau yang nanti kalau nggak dapet gue mau yang ini deh jadinya. Oh nggak ada sama sekali nggak ada. Bener-bener dari zero kan. Kalau kita misalnya flight attendant yang baru itu kita bilangnya 0 hours. Jadi bener-bener nggak tahu apa-apa. Gue pengennya gak. Pernah kepikiran nggak? Oh, gue bisa gak sih masuk ini kan yang paling terbaik gitu. Waktu itu sih nggak kepikiran masuk ya, karena gue cuma iseng-iseng berhadiah. Kalau misalnya memang ini rezeki lanjut gitu kan, kalau nggak rezeki lanjut ke kuliah lagi berarti kan. Gitu. Tapi ya baru sekali nyoba dan alhamdulillah masuk lancar dan akhirnya ya udah gue tumbuh kembang di situ sudah hampir 11 tahun. Tua banget guys. Nyicil rumah udah mau kelar ya kan. Oke, lanjut. Berarti di situ lu 18 tahun diterima ya. Berarti lu di situ udah langsung terima. Wah, langsung mikir kemana-mana tuh. Udah gue bisa. Mikir kemana nih? Maksudnya lu udah bisa handle uangnya ini. Nanti gue udah dapet gaji, gue udah dapet uang. Nanti gue mau ngapain? Dan mikir ke situ belum? Saat itu gue cuma satu sih yang ada di otak gue. Minimal gue udah nggak jadi beban buat orang tua. Emang lu beban dulu ya?
Ya kan gue merasa gue sebagai anak harus sudah bisa produktif gitu loh, Cong. Bukan beban di dalam arti yang sebenarnya. Gue tidak menyusahkan, gue justru membanggakan gitu. Wow. Oke. Terus abis itu masuk mulai panas lagi ya, Cong. Apa? Indonesian Idol, justru gue kedinginan. Ih, sumpah gue kepanasan. Indonesian Idol ya, habis itu pas udah itu kenapa lu menclok lagi ke Indonesian Idol? Nah, justru sebenarnya tuh Indonesian Idol tuh apa ya? Bukan bakat terpendam sih. Jadi gue kan tadi punya keinginan. Itu sebenarnya sampingan lah, keinginan yang lain sebenarnya. Ibaratnya layer pertama tuh flight attendant, layer kedua pengennya ikut pageant tadi. Ikut apa lu? Pageant. Kecantikan, ratu kecantikan. Ratu kebencongan. Terus barulah karena kata orang gue bisa ajan, lo salah bisa nyanyi. Nah pengen lah. Jadi setiap orang kan gini, lo bisa nyanyi, pernah ikut idol nggak? Gitu, enggak kayak gitu kan. Gue jadi kayak ada melayu-melayunya ya, Cong, karena Nah terus kayak gitu, pernah ikut idol nggak? Nah cuma pengen menjawab, oh iya pernah, gitu loh, ngejawab kayak gitu. Terus orang-orang biasanya lihat, lu body goals segala macam, pernah ikut kontes kecantikan nggak? Oh pernah, kayak gitu. Minimal tuh udah pernah aja gitu loh, Cong. Gimana perasaan lu pas dibilang nasional lu, kamu bisa nyanyi, cuma kamu nggak punya taste, nggak punya rasa, nggak ada pesan. Yang mana? Lu pasti lihat yang terakhir kan? Karena yang pertama udah di-cut semua. Oke, iya udah, gue mau tahu perasaan itu aja. Perasaan biasa aja. Iya, dalam hati gue gini, nggak punya tes gue. Iya, emang karena gue udah nggak niat naik ke sini. Tapi di belakang gue ada cicilan rumah yang harus dibayar. Ya kan gue ikut karena gue senang-senang aja, for fun, bukan buat cari job di situ kan. Oh gitu. Jadi gue nggak apa ya, nggak masukin ke hati lah ya. Nggak baper. Goalsnya bukan yang mau jadi juara satu. Betul, cuma pengen tahu aja. Oh ternyata dunia keartisan tuh kayak gini. Aduh luar biasa. Kenapa? Maksudnya 2013 udah coba, yang kedua tuh coba lagi. Kenapa lu coba lagi itu kenapa? Ya seneng aja, gue mau, kenapa? Masalah buat lo. Pulang dari sini gue main mulu gue. Tapi emang iseng-iseng berhadiah aja. Kalau ibaratnya tuh gue baru tahu tuh waktu itu istilah dari sosial media untuk exposure aja. Nah gitu. Engagement lah. Iya, engagement and exposure. Betul. Buat ngeliat siapa soal kayak gitu kan. Gitu. Tapi sebelumnya gue juga pernah ikut yang dunia pageant ala-ala itu. Ikut apa sih? Ikut Wajah Femina. Lu pasti nggak tahu, generasi lo nggak tahu kan majalah Femina tuh macam apa? Tahu. Lo tahu. Gila, gue tahu. Gue salah satu di situ. Emang masuk juga tuh? Masuk, walaupun gue tinggi badannya paling pendek. Lu Femina tahun berapa emang? Tahun berapa ya? Udah lama ya? Aduh, sampai lupa, gue udah lama sih. Tapi gue pernah ikut. Terus peringkat berapa itu? Juara? Oh, gue 20 besar. Oh, 20 besar. Tapi gue nggak nomor 20 lah, gila. Tapi gue lupa gue nomor berapa. Tapi seenggaknya gue udah pernah lihat, jalan di catwalk seperti ini, presenting seperti ini, apalagi diajarinnya ya, modeling kayak gini, kayak gitu-gitu. Emang waktu lo jadi flight attendant itu semuanya emang disupport sama mereka, sama tim perusahaan itu? Sebenarnya mereka support nggak support. Akhirnya gue mencoba untuk convince mereka bahwa ini kan hal yang positif, gitu kan, yang positif. Terus kenapa harus dilarang ya sih? Gue nggak hal-hal yang negatif ya, lu tau lah ya, nggak ya. Nggak pulang pagi ya kan? Banyak dendam gitu omongannya. Iya, dari hati banget. Gitu. Jadi kayak kenapa hal yang positif ini harus dilarang? Justru ini kan akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa flight attendant nggak cuma bisa terbang loh, nggak cuma bisa serve makanan, nggak cuma bisa safety di pesawat kayak gitu. Ternyata mereka punya bakat-bakat yang lain kayak gitu. Nah itu gue berjuang di situ untuk convince chief gue itu. Akhirnya di ACC. Akhirnya gue ambil cuti, di situ gue baru ikut karantina 2 minggu. Baru deh banyak lah dari situ teman-teman juga yang pada ikut Putri Indonesia, ikut Miss Indonesia. Nah akhirnya kayak ya gue seneng sih apa yang gue perjuangkan. Wah ternyata akhirnya sekarang diperbolehkan buat teman-teman yang lain, dinikmati oleh teman-teman yang lain yang punya prestasi di bidang tersebut. Jadi, tapi kalau untuk idol enggak, karena itu untuk keperluan pribadi kan. Betul. Terus gue dibilang gini sama chief gue, kamu tuh nggak capek-capek ya ikut-ikut kayak gini? Emang buat apa sih kayak gitu? Emang gaji kamu sebagai flight attendant itu nggak cukup?
loh di sini bukan masalah gaji, gue bilang, saya hidup cuma sekali, gue bilang. Terus ini ada pengalaman hidup yang nantinya akan kita ceritakan ke generasi berikutnya. Anjing, tuh aja. Baru udah mau keren bikin lagu begini lagi. Aduh, celana gue naik ntar ya. Kayak gitu, maksud gue ya itu kan achievement buat kita gitu. Jadi bukan melulu karena uang gitu loh. Menurut gue ya ini kepuasan kita gitu loh. Karena kita hidup cuma sekali, ya manfaatkanlah. Ya, be the best version of yourself ya. Oke, jadi sebenarnya pas nggak usah tahu kan. Jadi flight attendant, kerjaan lu di samping menclok, mencari achievement segala macam. Dan pada akhirnya satu titik dua tahun yang lalu lah, akhirnya gue melihat lu, bukan 1 tahun lah, gue melihat lu dengan ada setahun apa 2 tahun, kok galau sih ngomongnya? Oh ya oke. Dulu menulis caption katanya yang berjudul Pilu. Hah? Apa? Puisi Pilu ya namanya. Hah? Siapa Cok? Enggak ya? Salah kali Cok. Enggak, intinya sebenarnya mungkin Pilu itu bagi orang yang ngomong doang, tapi isinya adalah sebenarnya isi curhatan lu aja di caption. Oh, caption Instagram. Instagram yang katanya lu ngetiknya tuh sambil nangis-nangis itu, yang waktu itu ada sempet. Oh, ngomongin itu. Iya. Oh, salah aja, maaf ya Dede. Oh, salah. Aduh. Oh, intinya gue nggak mau ngebahas lebih dalam, cuma karena itu bukan ranah gua. Tapi di situ yang gua lihat dari. Tapi bagus gak puisinya? Itu puisi bebas. Biasa aja sih. Ini kok kurang ajar sih lo, puji ke biar gimmick gitu di kamera. Kan gue orangnya nggak mau itu, nggak mau gimmick. Oh ya tenang, terus. Gue baca gitu kan. Habis itu di situ gue ngelihat bahwa jangan semata-mata profesi as a flight attendant, lu jadinya malah jadi bisa cari pandang yang lain. Jangan gara-gara menjadi pramugari, jadinya bisa disesatkan berarti gitu. Sebenarnya gue nggak tahu itu orang bilang enggak, gue hanya mau tahu dari lu aja sejak kapan lu mengetahui bahwa profesi yang lu jalankan ini udah hampir 11 tahun sebenarnya ada sebagian orang yang mencap negatif loh gitu. Sorry. Itu oknum sebenarnya. Okay. Tapi balik lagi dari caption gue nggak pernah mencoba untuk bikin puisi atau apapun karena basically-nya gue senang dengan kata-kata yang sarcasm. Oke. Nyinyir atau nyindir dikit tapi halus gitu kan. Jadi di situ memang untuk profesi. Jadi kemarin tuh memang ada masalah internal ya. Oke, kita nggak ngomong itu. Gue cuma ngomong kayak dulu kan lu 18 tahun ini kan udah at least gue sudah mau kerja gitu. Jadi ini dasarnya kenapa gue bikin dari masalah profesi itu. Iya. Nah masalah internal yang gue nggak bisa ceritakan. Gue belum selesai ngomong. Lu jangan potong. Nggak sopan lu ya lama-lama. Iya. Pulang gue. Yes. Lanjut. Nah akhirnya gue cuma mau encourage teman-teman yang lain yang satu profesi sama gue. Gue mau ikut sedikit lah meluruskan apa yang selama ini orang menilai tentang profesi gue kan. Nanti bisa ini ya negatif lo tau lah tentang profesi gue kan. Sebenarnya hal negatif itu tidak hanya terjadi di profesi gue, siapapun bisa. Tapi cuma kebetulan waktu itu ada di profesi gue yang impactnya kurang bagus gitu loh. Makanya gue cuma pengen andil sebagai yang katanya punya followers banyak ya kan, pengen bersuara. Nggak kayak gini loh, nggak semua loh. Ternyata banyak loh yang punya prestasi yang bagus. Ternyata banyak loh yang mengabdikan hidupnya untuk profesi itu, yang benar-benar untuk nggak tahu, skip. Maksudnya di lain itu masih banyak orang-orang yang punya value yang. Iya betul, orang-orang yang punya value. Ternyata memang mereka nggak serendah itu gitu, nggak serendah yang orang-orang nilai gitu. Emang ada flight attendant yang serendah-rendah itu emang ada? Yang pendek mungkin, bukan rendah, pendek. Kayak gue. Gue yang lain. Oh gitu. Serendah. Gue nggak bisa melarang orang untuk menilai profesi orang lain sih, tapi memang tidak dipungkiri ada sebagian orang yang mungkin tingkat edukasinya sudah tinggi tapi tetap melihat profesi orang lain tuh tidak selevel sama dia gitu. Dan itu gue agak kasihan sama orang kayak gitu. Rambut gue bagus nggak ya? Tunggu gue ngaca dulu. Iya. Oh iya bagus.
Tapi intinya apa lagi? Apa lu mau apa? Mau lanjut lagi gak? Intinya apa? Intinya sebenarnya lu seneng ya bekerja sebagai flight attendant. Oh seneng banget, seneng banget. Lika-likunya seperti itu. Gue seneng banget, gue bangga banget jadi flight attendant karena gue bisa mewakili kakak gue, teman-teman gue yang mungkin belum atau kurang beruntung untuk menjajaki atau mencoba menjadi profesi ini gitu. Emang selain itu yang lu banggakan menjadi flight attendant itu apa? Menjadi diri sendiri. Ya, kayaknya pageant juga iya deh. Pageant lu juga iya. Pasti ya. Iya. Ya itu sih. Setiap orang punya kebanggaannya masing-masing. Nah, apa yang lu sukain dari menjadi flight attendant itu apa? Nge-serve orang apa bagaimana sih? Oh enggak dong. Itu poin kesekian. Oke. Nah, apa yang gue banggakan menjadi flight attendant? Ternyata di saat gue udah ground school sekitar setengah tahun, gue baru tahu ternyata jadi flight attendant tuh nggak cuma harus bersolek cantik wangi. Ternyata lo tau nggak, kita tuh harus bisa memadamkan api. Kita harus bisa bantu ibu-ibu kalau tiba-tiba mau beranak. Kita harus bisa bantu yang tiba-tiba orang ada injure, kayak di kaki, di tangan, gimana caranya kalau darah itu berhenti. Semuanya kita diajar, jadi pemadam kebakaran, jadi suster, jadi apa gitu ya. Jadi server juga ya kan. Ya itu ternyata dari aspek safety itu banyak banget gitu. Dan gue kayak wow gitu, gue kayak amazed banget sama profesi ini. Dan dia dilatih untuk peka, bukan sensitif ya, peka. Jadi itu terbawa gitu ke dunia real gue gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa kayak apalagi ada lagi, gue jadi nggak terarah ngomongnya. Gue bisa dilatih untuk mengenali seseorang, dalam artian kita lihat nih profiling seseorang, nih orang kayak gimana ya, kayak gitu. Dan saking seringnya lo ketemu orang ratusan orang setiap harinya, lo tuh kayak nih orang kayak gini, nggak judging juga sih, maksudnya kayak orang begini, seseorang begini ya. Bisa lebih peka mengetahui karakter orang yang betul. Ada orang yang sakit atau orang yang rese, orang yang baik atau orang yang tulus. Nah itu deh, kebawa kehidupan gue di luar nih, gue kayak nih orang begini, iya begini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue dengar lu tadi omongan dari umur 18 tahun, intinya tujuan awalnya adalah kamu menyusahkan orang tua barulah bekerja. Betul. Berarti bukan melihat dulu pekerjaan yang gue suka, tapi awalnya tujuannya adalah mau tidak merepotkan orang tua. Berarti awalnya mau cari uang dulu, ternyata jatuh cinta sama pekerjaannya. Betul. Gitu. Gak sengaja jatuh cinta. Berarti bisa gue simpulkan adalah nggak semua orang itu harus, sometimes kita nggak tahu nih maksudnya Kenapa jadi lupa gitu. Kenapa? Jadi sometimes orang-orang tuh kayak ngelihat gue tapi nggak suka nih sama pekerjaannya. Tapi ketampar orang kesini goblok. Nggak, tapi lu dimulai bukan itu ya. Lu dimulai bukan gue mau suka dulu, tapi gue mau coba dulu nih. Tapi akhirnya gue recall lagi nih masa kecil gue. Gue kalau tiap naik pesawat nih, bokap gue ajak cuti nih, gue ngeliat teman gue, cantik, pasti mereka jalan-jalan kemana-mana, terus pasti banyak duit ya, kayak gitu. Terus kalau pesawat lewat nih, gue kayak pesawat minta duit dong, kayak gitu ya. Ternyata secara tidak sadar, gue sebenarnya pengen jadi flight attendant. Dan akhirnya di saat gue nyoba, gue mengenali, semakin kenal, semakin cinta. Bertahanlah 11 tahun ya kan. Gitu. Tapi emang profesi ini gila sih. Belum manual booknya tuh banyak banget. Dan gue tuh kayak gini ya, kalau di sekolah kan kayak kita punya buku ini deh, paling berapa lembar yang gue baca, itu semua lembarannya kita harus baca. Dan memang dibahas satu-satu di kelas. Dan gila banget menurut gue. Beda gitu ya. Iya. Dunia kuliahan. Gue pikir cuma paling banyak yang di skip nih lembarannya, semua dibuka, dan akhirnya gue kayak iya. Tapi ternyata sepenting itu. Bermanfaat semua pastilah. Karena itu modal gue buat jadi flight attendant itu nggak cuma hanya cantik atau wangi doang gitu kan. Tapi lo harus bener-bener bisa itu melakukan apa yang ada di dalam buku itu. Efek dari kehidupan nyata yang lu dapat dari flight attendant dan untuk kehidupan sehari-hari dari hal yang kecil apa? Ya itu peka. Gue tadi orangnya cuek banget. Berarti lu tahu sifat gue dan lu udah kenal gue nih. Langsung kenal dong gue. Kan gue langsung, lu lagi joget-joget tuh tadi tuh.
Terus lu ngeliat gue tuh, bukan gitu. Nah, gimana tuh? Lu bisa lihat gue dong sekarang? Ya sejauh ini baru dikatakan nice aja sih. Tapi gue nggak tahu nih, nice dalam hati lo fake atau karena lo punya objektif tersendiri. Oh gitu. Gue nggak tahu. Oh, karena kita langsung kritis gitu ya. Iya. Wes berakar gitu. Tapi balik lagi, kalau gue sih nggak mau nilai orang yang jelek-jelek. Karena gue menyamakan diri orang tuh ke diri gue sendiri. Gue menilai sesuatu dari hal yang baik. Gue melihat sesuatu pasti dari sisi yang baik. Jadi di saat gue dibohongin atau gue dijahatin sama orang, gue cuma sabar ini ujian gitu. Sometimes tuh ada temen gue yang kayak, lu tuh nggak bisa menilai orang lain tuh sama kayak diri lo kayak gitu, karena orang lain tuh bukan lo kayak gitu. Lo nggak bisa menyamakan standar orang lain dengan standar lo gitu kan. Kadang tuh kan kita kayak suka ekspektasi, lama-lama kayak orang ya ternyata dia di bawah ekspektasi kita gitu, mengecewakan. Nah, tertulis nih di kitab gue anjing jadi agama. Cuma gue penasaran deh. Gue ngomong ke kategori yang lain deh. Kok lu bisa heboh banget sih orangnya? Nggak tahu ya, mungkin ini udah pembawaan dari lahir. Dari lu kecil emang udah heboh? Udah heboh gimana dong? Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Lu sedih nggak? Enggak lah. Ngapain juga gue sedih? Nggak tahu ya. Gue seneng aja membuat orang di sekitar gue tuh tertawa dengan apa yang gue lakukan. Itu sih basicnya. Jadi kayak ya gue seneng lihat lo happy gitu loh dengan apa yang gue lakukan, entah itu bodoh, entah itu jelek, bagus atau apa, ya gue seneng aja gitu. Gue mau nanya deh, out of the box, hewan favorit lu apa? Satu aja. Kalau gue gak punya hewan favorit gimana Cong? Gue bingung juga. Iya gue nanya, lu ada apa enggak hewan kesukaan lu satu aja? Masalahnya tuh mak gue ansos banget tuh sama hewan-hewan, tapi bokap gue suka banget hewan. Udah, lu gak harus diperiksa, nggak harus lu punya di rumah, tapi yang lu suka kayak, cakep banget gitu. Ada Cong? Nggak ada. Nggak punya hewan kesukaan gue. Kalau lu lihat hewan nih, ini lucu banget, ini keren banget, gitu. Ada nggak? Nggak ada. Biasa aja, semua hewan lucu menurut gue, apalagi masih kecil kan. Oh iya, jadi nggak begitu. Kan sebenarnya tuh. Iya, itu tes psikologi ya, psikologi ya. Karena apa yang lu suka itu bisa mewakilkan diri lu sebenarnya. Iya, tapi menurut gue semua hewan tuh punya lucunya masing-masing. Sama kayak misalnya, lo terbang nih, ke daerah mana yang lo paling suka? Semua yang tempat gue pergi gue suka, karena punya keunikannya masing-masing. Yaitu yang gue bilang, gue bisa melihat sesuatu tuh gak cuma di luarannya aja. Gue bisa cari, di sini ini lucunya di mana ya, kayak gitu loh. Berarti orangnya objektif lah, bukan iya. subjektif. Gitu. Nah, kalau misalnya gue ngomong heboh itu, sebenarnya memang dari keluarga kakak-kakak lu juga heboh kayak lu apa enggak? Apa tuh? Lu keluarga bokap gue sih yang lebih heboh karena Betawi kan. Oh gitu. Tapi kalau di keluarga bokap gue termasuk yang kalem karena keluarga gue lebih heboh kayak. Iya. Oke. Tapi menurut gue, lu pun heboh udah melebihi orang-orang kayak gue ya yang biasanya gitu. Tapi lu tega sih? Kadang-kadang katanya orang-orang yang heboh, yang ceria. Oh lonely ya. Katanya lu tuh menyimpan sesuatu. Emang lu ada yang lu simpenin gak sih? Gue nyimpen duit doang paling. Buat masa depan. Jadi bener gak? Ada gak sih? Emang tuh bener gak sih? Peribahasa itu? Enggak sih. Bagi lu enggak? Buat gue sih gak berlaku. Karena menurut gue di saat hidup lo happy ya, gue mau orang lain pun happy gitu. Ngerti gak sih? Jadi gue bisa membawa ambience yang baik gitu. Kalaupun menurut lo ganggu ya Cong, ya mohon maaf. Ada nggak orang-orang yang lo heboh terus malah di belakang tuh sebenarnya ngomongin lo ganggu? Gak apa-apa, I don't care, like I care. Bodo amat gue orangnya kayak gitu. Karena dulunya mungkin gue pernah menjadi orang yang begitu sensitif dan begitu memikirkan perkataan orang lain. Oh gitu, lo pernah. Tapi gue ngerasa itu tidak bermanfaat untuk gue dan ya udah, I let it go. Terus gue ternyata lebih seneng dengan orang yang menjadi orang yang cuek dengan apa yang orang katakan. Gue di saat orang nggak suka, gue nggak akan memaksakan lo untuk suka sama gue kok, nggak apa-apa. Untuk merubah mindset itu kan pasti butuh waktu. Oh iya pasti. Bagaimana cara waktu lu bisa merubah mindset seperti itu? Gue nggak bisa ngomong exactly-nya berapa lama, tapi dengan proses hidup lo itu mendewasakan gitu. Tapi kalau misalnya gue juga mau dong kayak Sisi Asih bisa kayak gitu, tapi Sisi Asih kan ngomongnya melalui proses, tapi proses yang gue kayaknya biasa-biasa aja. Karena lo nggak ada di gue, lo nggak ada di posisi gue saat itu gitu. Apa aja yang gue hadapin dan lo hadapin itu berbeda. Makanya setiap orang punya proses hidup yang berbeda. Sekian Sisi Teguh. Tapi bener. Ya, gue juga pernah baca tuh katanya orang yang super ceria, super heboh itu kadang menyembunyikan kesedihan di baliknya. Kalau gue sedih gue nangis.
Kalau gue happy. Se-ekspresi itu ya? Iya, karena gue nggak suka mendendam, gue nggak suka bergosip, ngomongin kekurangan orang lain, karena gue balik lagi, gue juga nggak sempurna, gue juga apa ya, gue ya itu kembali lagi, kita nggak bisa membahagiakan semua orang dengan apa yang kita lakukan. Nah minimal kalau nggak suka nggak apa-apa, stay away from me gitu, nggak apa-apa, gitu Cong. Tapi yang penting lo punya banyak real friends, bukan fake friends. Terus lo beneran happy dengan apa yang lo punya, dengan apa yang lo jalanin, bersyukur. Itu doang sih gue. Dengar-dengar lo udah punya pacar ya? Iya dong, masa kayak gue gak punya pacar? Masa sejauh sih gak punya pacar? Malu dong, esek enggak lah. Gak pacar, gue gak punya pacar. Apa tuh? Gue punya calon suami. Lebih heboh. Udah berapa lama? Aduh, bahasa nih kata gue lama-lama panas anjir. Udah berapa lama? Gue makanya gue nggak bilang punya pacar karena gue ngerasa kita nggak pacaran. Oke, berarti langsung aja ya kalau. Iya, langsung kawin aja, akad nikah ya kan. Kawin apa nikah? Nikah. Karena kan kita LDR sekarang. LDR di mana cowoknya tuh? Dia di Malaysia. Oke. Kenapa? Dia warga negara asing. Kok bisa ketemu? Belum ketemu, Cok. Oh gitu. Hebat kan? Gila. Nah itu makanya gue lagi mencoba ada istilahnya tuh ta'aruf. Anjing. Iya. Itu nggak tahu kata lain dari desperate karena nggak dapet pasangan yang dekat. Nggak desperate gila. Ini kayaknya orang ini kalau nangis juga sambil ketawa. Oh kejar juga Cok. Orang bisa bedain lu nangis sambil ketawa ya. Gue mau nyantai. Kayak coba gimana? Emang lu pernah nangis kayak gitu? Ketawa. Orang pikir nangis. Kalau itu nangis. Tapi awal itu harus sama dulu. Suara lu gak pernah habis ya? Bacotan dulu. Iya Cok, kayak gitu. Itu bahasa apa sih tadi? Nanti sampai lupa. Kenapa kok ini baru pertama kali lu seperti itu long distance? Pertama kali. Tapi gue tuh tadinya apa ya? Gue tuh tadinya tuh kayak against banget yang namanya LDR. Karena menurut gue kayak, aduh gue jablay nih, lo salah ya. Minimal tuh kayak harus ketemu gitu loh. Jablay di sini dalam arti yang baik ya Cong. Harus ketemu, tatap muka, makan bareng, nonton kayak gitu kan. Jalan-jalan kalau nggak pamer di mall bisa sama pacar kayak gitu. Nah akhirnya kemakan omongan lah gue. Makan omongan LDR. Terus udah gitu gue tadinya kan agak rasis gitu loh sama negara jiran itu. Terus anjing gue dikenalin. Ngatain hidupnya sendiri. Iya. Tapi gue seneng kayak gitu Cong. Di saat lo bisa ngatain diri lo sendiri, berarti lo tuh udah berdamai sama ego lo sebenarnya. Wes gila, wow, suka kan? Iya bener. Di saat lo udah bisa ngejek diri lo sendiri, ngetawain kebodohan lo, itu lo udah damai sama diri lo berarti. Udah gak ada. Oke, gitu. Lanjut. Terus gimana tuh? Ya udah, akhirnya dia warga negara jiran itu kan. Jiran. Okay. Ya Allah, gue bilang gue makan omongan lagi. Terus untungnya dia nggak original sana. Jadi papanya orang Sydney, ibunya Chinese Malaysia. Jadi mixed blood juga, betul. Masukin lagi ke lubang. Berair, orang keringetan malah berair hidung gua. Nggak flu sih. Terus udah gitu, udah nih. Jadi sebenarnya kenalannya gini. Bukan yang niat, gue cariin pasangan dong, lalala, nggak ada. Ingat ya, sih nggak pernah mencari jodoh seperti itu. Tidak pernah. Tahu gak, lu udah pacaran berapa kali sih? Gambaran kasar aja berapa kalinya? Nanti lo nggak percaya. Enggak, serius. Kan omongan lu. 2 kali. Oh ya? Keren banget. Terus berarti kalau 2 kali? Karena waktunya lama-lama semua. Oh gitu. Bahkan di saat gue dari 1 ke 2 aja, gue jomblonya 2 tahun Cong. Oke. Dan itu bener-bener gue gak kenal sama siapa-siapa. Oke. Kayak mati rasa. Emang gue tuh nyari di profile lu, gue tuh gak dapet umur lu tuh berapa. Oh ya? Gak ketebak ya? Umur lu berapa sih sekarang? Kan tadi lu udah di 69, gimana sih? Ya kan gue cuma nebak, emang bener? Bener anjing. Sialan. Oh bener. Oke. Tapi gue pernah, ini pengalaman lucu.
Di saat gue umur 18, semua orang nebak umur gue 25. Di situ gue kayak sakit hati, anjing emang gue setua itu apa? Kan? Terus di saat gue 29, semua orang nebak gue 25. Hahaha, happy banget gue. Ternyata gue stuck di situ umurnya. Oke, lu jomblo pas di umur berapa itu? Aduh, gue nggak inget, gue nggak mau mengingat masa lalu yang menyakitkan. Enggak, karena gue pengen kasih tahu nih bagi orang-orang sometimes yang umur 24, 25 wanita, khususnya yang mungkin belum dapat pasangan, sometimes tuh suka stres. Oh ya, ngapain stres? Karena teman-temannya udah pada nikah nih. Oh, itu saya sudah melewatkan, guys. Nah, bagaimana cara lo melewatkan itu? Gue sama sekali tidak takut. Pas lu di umur berapa? 26, 24, 25, 26, 27 itulah. Gue sama sekali tidak takut di saat teman-teman gue udah pada nikah. Kenapa? Karena gue orang yang picky banget. Picky dan gue tidak akan memaksakan sesuatu hal jika di hati gue nggak fix. Apalagi kondisinya waktu itu mungkin lu baru putus dan udah jomblo kali pas umur. Udah jomblo, tapi kalau gue nggak nemuin orang yang pas dan sesuai standar, lah. Dulu lu pernah pacaran lama, terus tiba-tiba putus. Gimana perasaan lo? Oh, itu turun berat badan, Cong. Oh gitu. Berat badan gue yang tadinya 45, 46 jadi 43. Wah, cantik, tapi cantik. Tirus. Dada rata semuanya. Gak tau tuh depan atau belakang sama. Tipes. Iya, tipis banget. Tapi ya balik lagi. Semua itu gue selalu positive thinking sama Tuhan ya. Gue bilang, ya Allah, di saat lo bikin gue menangis kayak gini, berarti lo juga sedang mempersiapkan kado yang indah buat gue. Gitu, Cow. Banyak tuh quotes hari ini. Tapi bener. Di saat jadi kalau di agama gue, gue tuh apa yang lo sangkakan. Jadi gitu kata Tuhan tuh, gue tuh apa yang lo sangkakan. Di saat lo berprasangka baik buat ke gue akan kasih yang baik-baik buat lo. Nah di situ juga gue akhirnya selalu berpositive thinking dengan apa yang sudah Tuhan gariskan buat hidup gue. Di saat gue nangis, gue putus cinta, gue yakin Allah mempersiapkan jodoh yang baik buat gue. Nah, jodoh yang baik buat gue. Gimana lo menangani waktu itu pas kondisi udah putus, teman-teman pada nikah, segala macem, gimana? Ya itu balik lagi, gue nggak bisa memaksakan ada hal yang memang sudah menjadi standar buat hidup gue, dan gue nggak mau menjatuhkan atau menurunkan standar gue demi omongan orang lain. Karena lo kan udah umurnya nikah, kenapa nggak nikah? Kayak gitu. Tapi selama gue nggak menemukan pasangan yang minimal sama standarnya sama gue nggak akan mau. Gitu. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian gue mencoba dapatlah yang mungkin ya agak melebihi dari standar gue. Tapi setahun 2 tahun berjalan memang nggak cocok karena dari faktor keluarga yang nggak cocok. Ya udah, akhirnya gue juga nggak mau tuh. Dia sempat kayak kita kawin lari aja yuk, kayak gitu. Capek kali ya, Cong. Maksudnya tuh menikah tanpa restu dari orang tua. Tuh gue bilang, secinta apapun gue sama lo, gue nggak akan pernah kawin lari. Gue nggak pernah mau. Berarti lu sudah punya satu pandangan dan pegangan. Betul, karena gue pengen hidup bahagia, gue pengen hidup ya dengan blessing dari orang tua, dari Allah segala macam. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi so sorry. Kalau emang lo nggak bisa mengusahakan gue, memperjuangkan gue di depan your family, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Gue tidak menyalahkan lo, gue bilang. Gue ikhlas. Hah? Sedih. Dikit. Tapi abis itu ya gue lega, relief jadinya. Gitu. Dengan lo ikhlas tuh lo sembuh, Cong. Tapi semakin lo tahan, semakin lo luka. Gitu. Wah, keren gak sih? Jadi lu di situ memang sampai lu di titik sekarang yang umur 20. Ini ceritanya curhat ya, Cong. Jadinya dikit. Oh ya dikit. Jadi tapi abis ini gue mau pamer kebahagiaan. Iya makanya ntar dulu nih, lagi jalan nih. Oh ya lagi jalan. Jadi maksudnya selama itu lu juga sekarang udah punya pasangan juga ya, mungkin belum lama. Kapan? Ya. Oh waktu itu. Nggak yang sekarang nih, misalnya sekarang nih, lu udah 6 bulan yang kita nggak tahu juga, yang lu bilang juga udah buat pacar, kan kalau memang yakin akan yakin. Seberapa yakin lu berjalan sekarang dengan laki-laki ini? Bagaimana cara lu meyakinkan diri lagi bahwa ini yang terbaik, ini yang gue jalankan, ini yang benar-benar yang gue pilih, kan lu pikir orangnya. Iya. Karena kemarin-kemarin gue melihat seseorang dari fisik, pasti dong. Pasti. Fisik. Munafik. Terus iya, dari profesinya dia apa, terus barulah sikap, lana, sifat, nona. Kalau yang sekarang ada hal yang ada something missing yang gue nggak lihat. Kalau sekarang gue lihat dari agamanya. Intinya seagama dulu. Iya. Agama,
baru gue minta orang tua gue untuk memutuskan. Kalau kemarin gue selalu memutuskan sendiri, tanpa gue tanya orang tua gue, tanpa gue lihat dia agamanya kayak gimana. Tapi semuanya seiman sama gue. Cuma gue tidak melihat seberapa jauh imannya kayak gitu loh. Nah di saat gue sendiri kemarin, gue berdoa sama Allah, ya Allah gue rasa gue udah siap nih buat menikah. Tapi tolong cariin pasangan yang bisa membawa gue untuk ke jalan lo lebih baik. Nah, cara gue berdoa, gue tuh nggak kayak, gue rasa gue nggak seperti orang-orang. Gue tuh menganggap Allah tuh seperti teman gue, makanya gue bilang, ya Allah, gue mau ini, gue lo aja. Jadi gue ngerasa lebih deket aja sama Allah gitu. Nah, gue rasa tahun ini gue juga rumah gue udah kejual, jadi gue nggak punya beban. Karena mungkin ya kemarin ya salah satu beban gue adalah cicilan rumah. Katanya lu udah cicil rumah dari usia muda ya? Betul, karena cicil? Gue 29 kurang 7 berapa ya, Cong? Gue gak bisa ngitung sih. 22. Iya, 22. Dan 22 gue udah punya rumah. Ngapain lu beli rumah umur 22? Karena ya gue mau, ya kalau nggak gitu gue duitnya nggak kelihatan. Nggak tahu kemana-mana, kan konsumtif banget. Dengan gue punya rumah, gue tuh kayak, wah, kosnya harus kesana semua gitu kan. Jadi setiap bulan lo harus spend berapa untuk rumah? Karena rumahnya udah selesai, gue bilang aja ya, gue sebulan itu cicilan 18 juta. 18 juta di umur 22 tahun. Terus sama ya? Oke. Dengan maintenance, sapam segala macam ya, gue keluar itu sekitar 22 juta untuk rumah doang. Rumah doang. Belum listrik, air segala macam. Belum. Gitu. Apa yang lu pikirin sampai lu keluar duit segitu tapi lu masih mau bertahan sampai lunas? Ya karena waktu itu gue nggak tahu gue saat ini ya kan. Gue saat sekarang gue nggak tahu. Waktu itu gue paling kerja, gue kumpulin uang buat beli rumah untuk masa depan ibaratnya kan. Ibaratnya pegangan gue nih. Udah, gue rasa gue cuma bisa beli rumah itu karena nyicil. Jadi tapi mindset itu berubah di saat gue udah bisnis. Gue gak akan nyicil, gue beli rumah cash. Iya emang. Iya, itu namanya apa? Proses hidup kan? Proses hidup. Tapi sekarang rumahnya udah selesai. Udah dijual. Over credit. Oh gitu. Kenapa lu jual lagi? Karena gue gak mau nyicil lagi. Tapi kan uangnya yang lu masuk situ udah lunas, kenapa lu jual lagi abis itu? Enggak, belum lunas bro. Masih 7 tahun lagi, baru setengah jalan itu. Gitu. Tapi gue ngerasa ketika pas setelah gue hitung-hitung, sadar setelah 7 tahun gue hitung-hitung, wah gue udah spend money berapa nih buat rumah, harusnya udah lunas, kok belum lunas juga. Gue cek pokok hutang gue berapa, kok masih banyak. Oke, kelar, ada yang mau gue coba jual, ada yang mau gue jual. Walaupun sebenarnya gue nggak dapat untung banyak. Tapi malah rugi, jauh rugi. Oh, rugi. Karena ya udahlah, gue anggap ya itu masa lalu yang gue bayar mahal. Gitu loh, untuk masa depan yang lucu. Masa lalu lu mahal gitu ya? Iya mahal. Gitu, tapi ya nyicil di bank tuh luar biasa loh, nano-nano rasanya. Di saat gaji lo masuk tidak cukup, gimana cara nyukupinnya, kayak gitu kan. Gimana cara lo nyukupinnya? Oh gue minjem kakak gue, minjem adik gue, emak gue, minjem duit dong, nanti pas gajian gue ganti, kayak gitu-gitu. Kadang dari endorsement ada gue kumpulin buat bayar cicilan. Gitu. Jadi uang-uang lu buat nongkrong-nongkrong belanja gimana? Ya, gue gak belanja. Buat cicil rumah? Nah di saat gue selesai nih nyicil rumah udah kejual, baru gue beli macam-macam apapun yang gue mau. Oh gitu. Apapun yang gue suka. Iya. Dan gue mikir nih, tiap bulan gue spend money 22 juta buat rumah. Berarti di saat gue tidak punya cicilan, gue bisa gue bisa punya tabungan 22 juta. Des, rumah gue laku. Sekarang nggak punya tabungan juga. Jajan terus karena haus kan. 7 tahun nggak belanja, gue belanja terus. Gue kira dengan 7 tahun menjadi karakter yang dewasa tua. Ya? Enggak, makin gila. Tapi sayangnya ya manusiawi. Kita punya rasa haus untuk belanja bagi perempuan. Yang penting kan bahagia. Bahagia itu tadi. Ya. Terus ketika lo udah ngejual rumah gimana sekarang? Sekarang gimana? Apa? Mau langsung beli cash lagi rumahnya apa gimana? Oh, ntar dulu, gue masih fokusnya di bisnis. Oke. Jadi lu lebih wise lah sekarang. Iya, lebih wise. Di rumah yang mana? Oh, dan itu gue bilang, gue berdoa sama Allah dikabulin lagi. Jadi gue sekarang posisinya lagi sewa apartemen. Itu 1 tahun gue sewa. Unitnya cuma studio tapi gue dapat mahal banget 50 juta anjing. Tapi ya memang karena gue mendadak kan, karena kemarin gue pindah home base itu, gue pindah Jakarta, tiba-tiba mendadak gue butuh banget tuh. Akhirnya gue dapat, dan pertama kali gue nginjekin kaki di apartemen itu gue bilang,
Buset. Hello apartemen. Gue sewa lo cuma setahun ya. Kagak ada nih gue tahun depan gue perpanjang, gue bilang. Tahun depan gue udah jadi nyonya, udah jadi istri dari seseorang. Gak ada nih gue tinggal di apartemen studio sempit ini. Oh, mimpi lo kayak gitu jadi istri gak seseorang. Mimpi. Gue sebutin, beneran gue sebutin. Gitu. Assalamualaikum apartemen, gue bilang. Agak gila ya. Iya, emang gila. Tapi itu omongan dikabulin loh. Beneran. Oke, you are what you talk, you are what you think. Ih, itu dia makanya persis. Makanya sekarang kalau gue mau ngomong gue kayak mikir, jangan sampai kejadian gitu kan kalau misalnya sampai salah ngomong. Emosi, salah ngomong. Betul. Nah, berjalannya waktu setengah tahun. Nggak sampai setengah tahun, Februari rumah gue laku. June apa Julai ya gue udah kenalan sama dia. Nah, itu pun kenalannya nggak sengaja. Jadi nih tantenya dia itu rencananya akan menjadi partner bisnis gue untuk Michi ini. Okay. Nah, jadi gue mau buka cabang di Malaysia. Nah, ini si tantenya ini. Okay. Terus, tapi karena pandemi kita nggak jadi, kita hold dulu. Tantenya ini lagi ada acara keluarga. Lagi lihat lah IG stories gue, set. Dia nggak sengaja lewat di belakang antinya. Dia tanya, anti itu siapa? Oh, ini partner bisnis di Indonesia deh gitu ini. Terus, anti, saya mau kenalan dong deh gitu ini. Nah, ternyata dia juga gitu deh pokoknya, gemes, ntar aja deh. Maksudnya menurut gue secara mental dan finansial segala macam pokoknya udah siap untuk berkeluarga. Nah, that's why di saat kayak gayung bersambut, ngerti gak sih? Di saat gue juga ngerasa gue udah gak ada beban. Nah, kenapa? Oh iya, gue bilang tadi kenapa rumah itu beban. Di saat gue menikah, insya Allah akan hamil. Nah, itu cicilan siapa yang bayar? Betul. Pasti akan pindah bebannya ke suami dong. Dan gue orang yang tidak bisa memindahkan beban hidup gue ke orang lain. Itu dia. Even if dia udah jadi suami gue. Lu gak mau langsung ini bayar cicilan rumah? Oh, nggak bisa, gue nggak bisa. Apa yang gue ambil, apa yang gue kerjakan, gue akan tanggung sendiri. Betul. Nah, disitulah kenapa gue mikir, kenapa gue kemarin merasa tidak siap untuk menikah. Karena gue masih punya tanggung jawab sendiri itu tadi. Berarti sekarang lu lebih merelakan semua tanggung jawab dikerjakan dan lu sudah siap gitu untuk apapun di depannya. Apa yang terjadi. Nah, di saat tanggung jawab gue udah selesai kemarin cicil, makanya gue berdoa sama Allah, ya Allah, gue kayaknya udah siap nih buat berkeluarga. Nah, kasih gue pasangan yang bisa membawa gue ke jalan lo. Dan alhamdulillah ketemu. Ketakutan lu yang paling besar dalam hidup lu sekarang ini apa sih? Ketakutan gue takut setan doang. Selain itu dalam hidup ya, maksudnya ketakutan terbesar. Takut kuntilanak, takut pocong. Iya. Ketakutan. Gue nggak tahu ya, gue orang yang naif atau enggak. Gue nggak punya ketakutan, Jum. Okay. Gue nggak pernah punya ketakutan akan hidup. Karena gue rasa gue tahu value yang ada di dalam diri gue, dan gue tahu apa yang gue mau, dan gue tahu apa yang gue akan kerjakan. Okay. Jadi gue nggak pernah takut sama hidup. Okay. Dan gue bilang juga sama pasangan gue, lo mau gue tetap kerja atau enggak? Kalau di saat lo memang perlu untuk backup in finance, gue mau kok gue kerja, nggak apa-apa. Gue mau berjuang bersama. Betul, gitu. Jadi gue bukan cewek yang manja atau kayak, oh udah nikah udah jadi punya orang, udah gue mau bermalas-malas, udah hidup gue udah ditanggung orang, gue nggak bisa. Okay. Karena mungkin udah dari dulunya ya gue independen gitu loh. Okay. Di saat lo dapet pasangan ya lo nggak mau menyusahkan. Gitu. Kita udah ngobrol 1 jam lebih loh. Ah, serius? Oh wow, mana nih sound stop gue? Oh, tewet. Oke, langsung aja sih ke pertanyaan sih, pertanyaan terakhir gue lah. Apa pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin seumuran lu juga flight attendant, yang ternyata mungkin sekarang ini lagi dicap jelek sama orang-orang. Bagaimana cara lu meyakinkan atau akan memberikan pesan buat mereka bahwa dia itu kuat lo bareng-bareng sama gue, Sisi Asih? Dicap jelek, jangan takut teman-teman, cuma Allah dan kita yang tahu. Karena gue pun gak lepas dari pandangan jelek orang lain gitu. Ya kembali lagi, kita gak punya tanggung jawab untuk membahagiakan semua orang. Dan di saat lo dicap jelek, lo harus percaya sama diri lo, percaya sama Tuhan lo bahwa anggapan manusia itu nggak ada apa-apanya di kata lain anggapan dari Allah lo sendiri, Tuhan lo sendiri gitu loh. Jadi di saat lo dicap jelek, santai aja. Di saat lo memang nggak ngelakuin ya santai aja, karena lo nggak perlu juga menjelaskan. Oh iya, ada ayat lagi nih yang akan keluarin ya. Orang yang suka sama lo tidak membutuhkan itu.
Tapi orang yang nggak suka sama lo tidak akan pernah percaya gitu loh. Jadi nggak perlu klarifikasi kalau lo tuh baik, kalau lo tuh happy, nggak apa-apa, nggak usah, santai aja gitu coy. Nah quotes buat hari ini ya buat teman-teman. Ada lagi, nggak kelar-kelar nih. Di saat lo mau sesuatu akan muncul 1000 jalan. Tapi kalau lo nggak mau akan muncul 1000 alasan. Yuk mari. Udah nih pertanyaan, gak ada pertanyaan. Udah tutup, gue yang tutup. 3, 2, 1, salam hustler ngomong gitu. Salam hustler. Gini salam. Iya. 2, 1. 3. Enggak. Satu aja. 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini yang tidak begitu bermanfaat tapi berkesan di hati. Salam hustler.